Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagia boleh bertemu kembali di channel Seri Anugerah. Hari ini saya menyapa saudara sekalian bahwa inilah hari yang terakhir untuk tahun 2020. Kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dengan kasih karunia Tuhan, dan kita akan memasuki tahun 2021. Saudara, apakah yang akan menjadi oleh-oleh atau bekal kita untuk memasuki tahun 2021? Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu yang mengamalkan kasih persaudaraan yang turut ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, kita tentu merasakan pada tahun 2020 ini kita banyak dicekam oleh rasa takut, oleh ancaman virus corona yang terkadang menjadi sesuatu momok yang menakutkan, dan tidak sedikit orang yang merasa terintimidasi oleh karena tebaran ancaman daripada virus corona ini, sehingga tidak hanya menyebabkan sakit psikis, tapi bahkan juga mental. Saudara-saudara, dalam hal ini kita kembali diingatkan kepada firman Tuhan bahwa tentu ada banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih sayang kita, yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan kemauan kita untuk bersekutu, bergaul, dan menjadi sesama dengan mereka. Tidak hanya dampak kesehatan, mental, bahkan juga ekonomi. Semua merasakannya. Bagi kita yang Tuhan berikan anugerah kasih, disinilah kita berpegang kepada firman Tuhan dan berkaca kembali bahwa sesungguhnya kita diminta untuk tetap saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Dasar dari itu semua adalah karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan tentu sebagai orang Kristen, maka saudara diharapkan adalah sosok pribadi Kristen yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan karena saudara adalah orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan, nah di sanalah saudara merasa bahwa apa yang perlu kita lakukan itu semata-mata bukan karena untuk mencari kemuliaan, tetapi karena mereka yang butuh pertolongan dan uluran tangan. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sama seperti kita. Karena mereka dan kita, mereka dan saya, mereka dan kamu, mereka dan segenap orang sekeliling kita bukan lagi dicipta dari benih yang fana, tetapi kita sudah lahir dari benih yang tidak akan pernah hancur, tidak pernah akan kehilangan makna, karena kita sudah dilahirkan, dibaharui oleh firman Tuhan, oleh kasih Kristus yang menyelamatkan dan yang menjadikan kita kembali ke citra Allah. Inilah yang akan kita bawa di tahun 2021, bahwa saudara dan saya, saudara dan mereka adalah saudara kita, kekasih kita. Mereka adalah ciptaan Allah yang tidak lagi fana, tetapi sudah dibaharui dengan Roh Kudus, sudah dibaharui dengan firman Tuhan. Karena firman itu sudah menjadi daging, firman itu sudah nyata di tengah-tengah kita. Firman itu adalah Kristus sendiri. Kristus tidak akan pernah layu. Tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini kering, layu,
dan akhirnya punah. Tetapi Kristus tidak akan pernah layu. Firman tidak akan pernah kehilangan makna, karena firman itu adalah Kristus. Dan kalau Kristus adalah yang membaharui kita, yang mengasihi kita, maka kita tidak akan pernah luput dari kasih setianya. Berbahagialah. Ayo, mari kita bersama-sama melewati tahun yang buruk dan memasuki tahun yang baru dengan seizin Tuhan, dengan semangat kasih dan persaudaraan. Firman Tuhan itu kekal, karena firman itu adalah Kristus. Dialah yang kekal dari segala kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Izinkan kami memasuki 2021 dalam pertolongan Roh Kudus. Firman-Mu tidak akan pernah layu, karena firman itu sendiri adalah Yesus yang bersama-sama dengan kami dalam Roh Kudus. Amin.